وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabar para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada? Semoga para sahabat kami MG Channel dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mencurahkan keberkahan, keridhaan serta rahmatnya, dan para sahabat dimanapun kalian berada dijauhkan dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun, amin amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kami berada di wilayah Jagakarsa. Tepatnya ada ya di Jalan Kelapa 3 RT 13 ya Pak. RT 11 RW 3 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Di wilayah ini ada salah satu aulia wali Allah leluhur terdahulu yang dimana berjuang buat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga penyebar agama Islam. Baik para sahabat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sampai kita merupakan para aulia Allah, para wali-wali Allah, para leluhur, para ulama terdahulu dan para pahlawan, yang dimana berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Tanpa wasilah para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para pahlawan, kita belum tentu bisa hidup tenang di zaman saat ini. Baik para sahabat dimanapun kalian berada, kami bersama dengan Bapak Haji Sarwani. Beliau ini adalah pengurus atau juru kunci keramat yang berada di wilayah Jagakarsa. Keramat di wilayah Jagakarsa ini bernama
Kumpi Jaya Sukma. Menurut keterangan dari Bapak Haji Sarwani, pengurus atau juru kunci di Kramat Jaya Sukma, beliau adalah Kumpi Jaya Sukma yang berasal dari wilayah, kalau zaman sekarang ini tempat wisata Guci, wilayah Tegal dan sekitarnya. Nah, beliau bisa berada di wilayah Jagakarsa, salah satunya adalah syiar dakwah ketika beliau dulu masih hidup. Karena pada zaman dahulu itu penyebaran Islam dan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi para sahabat yang ingin silaturahmi, berziarah ke Kumpi Jaya Sukma, mainkan adab, karena Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, beliau mengatakan, saya lebih menghargai orang yang beradab ketimbang orang yang berilmu. Kalau bicara keilmuan, iblis ilmunya lebih hebat daripada manusia. Adab dulu baru ilmu, bukan ilmu dulu baru adab. Jadi siapapun yang ingin silaturahim, berziarah, doa di Kramat Kumpi Jaya Sukma yang berada di wilayah Jagakarsa, sebaiknya mainkan adab, izin terlebih dahulu kepada beliau Bapak Haji Sarwani. Beliau adalah asli Betawi di sini. Dan baik para sahabat, sedikit riwayat tentang Kumpi Jaya Sukma yang berada keramatnya di wilayah Jagakarsa. Selain beliau pun dikenal juga ada Pangeran Jagakarsa atau Kumpi Jagakarsa di Jalan Belimbing. Ya, bagi siapapun yang ingin bersilaturahmi ziarah, ya sudah bersilaturahmi saja dan mendoakan, jangan meminta sesuatu kepada yang kita ziarahi. Akan tetapi kita mohon dan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berziarah adalah bersilaturahim, dan kita berziarah adalah mendoakan yang kita ziarahi. Kebanyakan orang berziarah menyalahgunakan yang tadi kami sampaikan, memohon meminta hajat urusan dunianya. Padahal kalau kita berziarah, kita memohon meminta kepada yang kita ziarahi, mereka menangis. Para wali-wali itu akan menangis. Karena apa? Karena mereka pun bisa pupus atau bisa mati. Mereka hanya ingin didoakan. Meskipun para ulama, para pahlawan, para leluhur, tetap mereka ketika kita berziarah, mereka ingin kita doakan, menghadiahkan suratul Fatihah, kita berselawat, amal pahala selawat kita hadiahkan kepada yang kita ziarahi. Sekali lagi mengingatkan para sahabat-sahabat kami, apabila ingin bersilaturahmi, berziarah ke Kramat Kumpi Jaya Sukma, izin terlebih dahulu kepada beliau. Beliau ini adalah Bapak, atau saya mah memanggil beliau Bapak karena beliau orang Betawi asli. Saya manggilnya Bapak Haji Sarwani. Izin ke beliau. Tanya warga sekitar sini, mereka semuanya pada kenal beliau. Kenapa tempat penziarahan di sini selalu dikunci sama beliau? Tadi beliau sudah menyampaikan kepada kami bahwa siapapun yang berziarah ke sini banyak mensalahgunakan. Makanya beliau kunci. Untuk apa? Dan juga untuk mengajarkan generasi muda bahwa adab lebih penting, lebih utama. Wajar kalau beliau kunci, bukan mempersulit orang yang ingin silaturahmi ziarah, bukan. Akan tetapi hanya Bapak Haji Sarwani hanya menjaga supaya keramat di sini tidak disalahgunakan, atau apalagi yang ranahnya nanti ranah kemusyrikan. Itu yang dijaga sama Bapak. Kenapa juga dikunci? Ya buat adab. Jadi harus izin, harus minta ridhonya. Nanti Bapak Haji akan ngebukain gerbangnya. Begitu saudara, bukan mempersulit. Jadi ketika para sahabat berziarah, gerbangnya itu ke gembok, ke kunci. Nah, kalian silakan silaturahmi ke rumah Bapak Haji Sarwani.
minta izin, minta ridhonya, nanti beliau akan mengantar ke sini. Gitu para sahabat, sedikit riwayat tentang Kumpi Jaya Sukma yang keramatnya berada di wilayah Jagakarsa. Dan beliau juga tadi menyampaikan kepada kami di sini, para sahabat lihat ada beberapa makam. Nah, menurut Bapak Haji, makam-makam di sini masih leluhurnya dari Bapak Haji yang gitu ya, masih leluhurnya para sahabat gitu. Jadi bukan orang lain, masih leluhurnya dari Bapak Haji. Akan tetapi apabila ada keluarga dari Bapak Haji ada yang meninggal, sudah tidak dikuburkan di sini lagi. Ini leluhur terdahulu. Jadi Bapak Haji waktu itu masih kecil itu. Menurut Bapak Haji tadi menceritakan kepada kami. Ya, mungkin ada tambahan, Pak, tentang beliau Kumpi Jaya Sukma, silakan. Dan tambahan dari kami para sahabat, beliau Kumpi Jaya Sukma ketika beliau masih hidupnya, beliau itu adalah zaman dulu itu disebutnya mantri perairan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kepala dinas, tapi sumber daya air SDA, kepala dinas SDA lah. Jadi kalau urusan tata air gitu, nah beliau nih yang keliling di wilayah Jagakarsa dan sekitarnya. Kalau zaman dahulu disebutnya mantri, kalau zaman sekarang mah kepala dinas sumber daya air. Nah, beliau mantri perairan ketika beliau masih hidupnya. Jadi pesan dari kami para sahabat, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Dan juga salam dari kami, salam salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan juga ketika kita berziarah, kemanapun kita berziarah, jangan sekali-kali kita memohon, meminta kepada yang kita ziarah atau kita ziarahi. Jangan, kita berziarah, kita bersilaturahim, mendoakan. Apabila kita mohon, punya munajat urusan dunia, mohon dan mintalah kepada Allah. Itu kami mengingatkan buat diri kami dan para sahabat. Baik para sahabat, itulah sedikit riwayat keramat Kumpi Jaya Sukma. Dan juga beliau ini, Kumpi Jaya Sukma ini beda dengan Kumpi Jaya Ragunan. Beda ya para sahabat. Jadi kami sudah berbicara dengan Bapak Haji, beda. Beliau Kumpi Jaya Ragunan ya Eyang Jaya. Nah, kalau di sini adalah Kumpi Jaya Sukma. Jadi beda orang. Itu menurut juru kunci Bapak Haji Sarwani. Jadi biar nggak salah paham, kalau beliau kan Kumpi Jaya Ragunan kan rahnya itu kan masih dari wilayah Demak Mataram seperjuangan dengan Kumpi Jagakarsa, Nyiros Kembang, Setu Babakan, Syekh Datu Kuningan, Syekh Jakar Ente Kampung, Sedul Papat, Lima Pancer. Kalau beliau Kumpi Jaya Sukma ini beda. Beliau ini wilayahnya wilayah Tegal, Brebes dan sekitarnya. Ya, kalau tempat sekarang ini tempat wisata Guci. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir batin. Kami mengingatkan juga kepada para sahabat, tetaplah mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bersilaturahmi ziarah. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Semoga di zaman pandemi ini kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, diberikan kesehatan, khususnya orang tua kami Bapak Haji Sarwani. Semoga beliau tetap panjang umur, Allah berikan keberkahan panjang umur, keberkahan sehat walafiat, berkah rezeki maupun berkah rezeki, dan dijauhkan orang tua kami ini Bapak Haji Sarwani
dari segala mara bahaya musibah sekecil apapun. Semoga beliau, orang tua kami, Bapak Haji Saroni, tetap Allah curahkan keberkahan kagum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus untuk orang tua kami Bapak Haji Saroni dan seluruh keluarga besarnya, anak cucunya seluruhnya, semuanya biar sehat semuanya di zaman pandemi Covid-19 ini. Akhir kalam, Al-Fakir pamit, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.